Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih pada bersemangat semuanya? Ini semakin bersemangat atau perasaan saya aja ya? Oke, hanya ini mumpung gara-gara materi yang terakhir ya, di mana kita akan mencoba untuk mendeploy, kita akan workshop step by step, bricks by bricks, masternya master, core of the core. Di sini oke ya. Di sini kita akan belajar dengan deployment and real world application. Sebenarnya kita nggak akan terlalu bahas ini ya karena udah pernah di introduction-nya. Tapi kita akan mencoba mendeployment model yang kita buat menjadi TensorFlow.js. Ya, artinya kita bisa menggunakan model kita ke dalam sebuah web development. Keren. Next. Ini saya. Nah, online-nya apa? Di sini langsung cepat aja karena kita bakal workshop. Kita ada namanya rock paper scissors project, di mana kita akan membuat sebuah project pengenalan image classification, yaitu apakah dia itu batu, kertas, atau gunting. Rock paper scissors gitu ya. Nah, yang dibutuhkan adalah silakan kalian download dulu Simple Web Server atau text editornya bisa pakai apa aja. Bisa mau pakai Sublime atau misalkan mau pakai Visual Studio Code. So kalian butuh namanya Google Chrome. Oke. Nah, silakan kalian download Simple Web Server, tinggal langsung typing aja nih 200 oke, karena kalau nggak 200 nggak oke gitu ya. Kalau yang asli ada bedaknya. Nah ini kalau yang oke ada 200 nya. Oke, sebentar. Kita sudah selesai mendownload? Ada yang sudah mendownload? Akan download Simple Web Server. Nah, ini kalian tinggal download aja dan kaliannya install biasa seperti itu aplikasinya. Nah, kalau udah akan muncul tampilan seperti ini. Simple Web Server. Ini kayaknya saya harus present semua deh, entire screen aja. Nah, ini kalau udah kalian akan mengal ini. Nanti kita akan new server ya. New servernya kemana itu silakan kita buat dulu aja folder di mana kita akan mengerjakan proyek tersebut gitu. Misalnya kalian bikin project di mana sih di project ini, misalkan bikin let's say lah ya di project misalkan new folder ml Oke, kalau udah pada buat bikin foldernya, bikin folder yang diinginkan udah pada? Udah aman? Udah buat? Masih download. Oh, masih download. Jadi aku download dulu aja. Sambil download, sambil bikin aja folder yang diinginkan. Nah, oke, sebelum mulai juga di sini apa sih TensorFlow.js gitu ya? Flow.js. Nah, ini machine learning for JavaScript developers. Nah, ini kita nggak perlu download lagi juga. Ini gimana kita bisa mendevelop machine learning model di JavaScript gitu. Dan menggunakan machine learning directly on the browser atau enggak di Node.js. Sangat keren juga dimana kita bisa, jadi kita bikin machine learningnya, kita bikin modelnya pakai browser langsung gitu. Jadi nggak misalkan pakai collab dulu terus collab digituin, nggak.
kita langsung dari si browsernya bakal running gitu. Ini mungkin masih ada yang download ya. Ini bisa juga baca dokumentasinya. Tuh portnya berapa nih kalau sudah misalkan tinggal saja foldernya tuh di mana. Misalnya tadi ya foldernya tuh di ada project misalkan tadi mana sih? ML project. Select folder. Kalau udah tinggal create server. Nah, ini bakal ngerunning. Sama dia ngerunning kita buka text editor gitu ya. Nah, sebelum kebuka ke text editor, di sini dulu coba kita lihat, itu kita memerlukan untuk mendownload beberapa file. Filenya apa ini? Silakan kalian buka link di sini. Silakan dibuka linknya. Itu saya sudah menyiapkan beberapa file ya. Sebenarnya itu file ada juga file yang dari community gitu. Dari TensorFlow sendiri juga ada. Misalnya webserver.js. Jadi ya. Ya kan. Ada aman, langsung diinstal aja. Terus, nah emang nggak bisa diinstal, nggak bisa install ya pakai laptop, eh, pakai PC ini nggak bisa. Saya pakai laptop deh. Ini di protected sama dosen-dosen aja. Udah download, udah di sampel webnya udah. Udah dibuka. Kita pelan-pelan aja nggak apa-apa, it's okay. Betul, betul. Banyak banget. Green. Nah, net new server aja, taruh di folder yang kalian inginkan. Di folder buat project ini. Nah, kalau di bagian sininya tuh, kita download dua file di bagian study jam 8. Itu ada rps dataset.js sama webcam.js. Kalian aja download itunya si file di GitHub-nya ininya. GitHub-nya ini. Ini GitHub-nya. Nih, teman-teman. Di GitHub-nya itu masuk ke study jam 8. Masuk ke study jam 8. Di situ bakal ada dua file. Ada webcam.js sama rps.dataset rps.dataset.js. Silakan di-download dua-duanya, terus dimasukkan ke dalam folder project yang sama. Oke, ini saya di jam 8. Kedua file, dua-duanya di-download. Ya, terus dimasukin ke folder yang sebelumnya kalian buat sebagai project, folder project. Oke, apakah aman?
Ini kalian kalau udah buat kayak gini. Oke, up, ya misalkan, nah beberapa file di situ. Kalau udah buat, silakan buka si text editornya. Let's say di sini deh. New project. Sip, sip, sip. Sini juga ada asetnya, ini masukin ke sini, masukin ke project, folder project yang tadi. Mana sih tadi projectnya? Ini sih. Project. Oh, ada cara nih. Nah, langkah pertama adalah kita membuat simple web page dulu pakai HTML aja biasa. Ini kita silakan aja bikin file namanya, misalkan apa ya, page kali ya, min.html, index deh, index.html gitu. Nah, kita bikin seperti biasa HTML5 gitu ya, langsung tidur aja. Nah, pertama itu kita di sini import dulu dokumennya, misalkan project machine learning. Machine learning. Machine learning di sini kita akan komen kita akan import dulu, import library tensorflow.js, pakai script ya, script HTML gini. Ini source-nya itu https //cnd dot jsdeliver.net/npm/ at tensorflow tfjs at latest. Terus kita juga memerlukan untuk import script eksternal. Kita akan mengimport juga si webcam.js ini sama si fps data set JS-nya ini untuk apa? Untuk akses webcam. Nah, karena kan kita akan melakukan image classification ya, apakah dia itu gunting atau batu. Dan dataset. Nah, datasetnya dari rpsdataset.js. Seperti biasa, script lagi, source-nya apa gitu ya. Nah, source-nya kita arahin ke webcam.js. Ah, oke, lanjut lagi. Script lagi kita arahin ke rps dataset. Berarti gimana? Berarti rps dataset.js. Mantap, mantap juga. Ini udah, kalau udah kita bikin div gitu bang, div gitu ya, bikin satu div, kita bikin ini elemen video untuk menampilkan kamera, source aja, maksudnya kayak di ini, elemen video untuk menampilkan tangkapan kamera. Nah, kamera dari si user. Nah, di sini kita pengen bikin yang simple-simple aja. Kita bikin dulu ya, misalkan kita bikin dulu, misalkan itu si web page-nya. Misalkan ini tuh si web page-nya.
Nah, kita bikin yang simpel aja, di mana si gambar kamera itu misalkan simpel aja lah, taruh di atas kiri sini. Nah, langkah pertama itu bentar ya, ambil spidol dulu. Sebentar, sebentar. Oke deh, sebelum masuk ke sini kita jelasin dulu flow-nya gimana. Flow-nya itu pertama kita menangkap gambar. Tiga jenis gambar. Jenis gambar. Yaitu ada rock, paper, sama gunting sama gunting gitu. Nah, kita tangkap gambar. Gambar yang kita tangkap itu akan menjadi data si trainingnya atau data training si modelnya. Misalkan kita contohin gini, berarti gini batu gitu. Misalkan gini, begini paper. Buat lebih jelas nanti akan di akhir ya. Setelah kita dapatkan jenis di gambar, dia mesinnya itu akan ini adalah mesinnya TF-nya, TSJS-nya itu akan melakukan training, melakukan training berdasarkan sampel gambar yang sudah kita kasih. Makanya di sini itu jika kita ingin menghasilkan gambar yang bagus, hasil yang bagus, kita harus contohin banyak jenis gambar juga. Misalkan rok dari sini, roknya gini, 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 gitu. Agar si modelnya tuh lebih mengetahui roknya itu seperti apa gitu dalam berbagai kondisi. Setelah melakukan training, dia itu akan melakukan prediksi. Prediksi dan ketika melakukan prediksi itu dia akan menangkap gambar juga, menerima input. Nah, udah ada data training ya, udah ada modelnya, modelnya sudah mempelajari jenis-jenis gambar berdasarkan jenis gambar yang udah kita kasih. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi. Misalkan kita kasih gambar gini, nah dia akan memprediksi ini tuh apa? Apakah gunting tersebut atau batu gitu. Oke, dan dia akan menerima input dan dia akan melakukan juga prediksinya berapa persen. Rok tuh berapa persen sih? Apakah kemungkinan rok ke 70% gitu? Apakah kemungkinan dari si papernya 60%? Atau kemungkinan dari si guntingnya misalkan itu 30%. Nah, seperti itu. Bagaimana kita merancang si websitenya? Kita websitenya yang simpel aja si tampilannya, si wireframe-nya. Misalnya ini itu adalah web page-nya. Kita simpel di sini juga ada view gambarnya dulu, view gambar ya kameranya. Itu di sini tuh ada beberapa button lah ya. Ada 3 button. Ini batu, ini kertas, ini gunting gitu. Nah, awalnya kan itu training dulu ya. Kita contohin dulu gambar batu itu kayak gimana. Kita udah berada di posisi gambar batu, lalu kita klik tombolnya, tombol batu. Agar mereka menangkap bahwa, oh ini gambar berbatu gitu. Jadi dia kayak bakal nge-screenshot gitu lah, menerima gambar, dia akan meng-capture hal itu, meng-capture gambar batu. Kita lakukan beberapa kali si contoh ada gambar batu, juga gambar kertas sama gambar guntingnya. Setelah di sini bakal ada informasi kayak gambar batu tuh ada berapa kali yang kita contohin, misalkan 10 kali, misalkan 17 kali, gambar kertas misalkan 20 kali. Nah, di sini selanjutnya mungkin akan ada predik lah ya. Kita akan memprediksi. Terus di sini ada dari si outputnya. Outputnya misalkan kita melakukan gambar A, misalkan gambar gini, kita klik tombol ini, dia melihat apa gitu. Si komputer melihat apakah dia melihat batu gitu, batu atau melihat apa lagi gitu. Simpel di sini gini, kita bakal bikin webnya seperti ini. Dan di div ini itu kita udah bikin ini loh, udah bikin satu div ini, satu kotak ini. Selanjutnya kita akan bikin lagi si buttonnya sama berbagai kata-kata lainnya. Oke, untuk sedikit introduction-nya, kita akan mulai lagi. Ini kan kita udah bikin div-nya ya, terus kita tinggal bikin si inputannya aja.
Kita bikin dari video, auto play, bentar, auto play, play is line YouTube. Jadi nggak usah ada gambarnya lah, nggak usah ada suaranya. ID-nya WC, web camera gitu ya. Web camera, wide-nya berapa? 224 aja, nggak usah terlalu gede. Terus size-nya, hidden lagi, sorry. Size-nya 224 juga aja. Itu nggak video, gitu. Nggak tutup. Oh, ini belum dibuka. Nah, gini. Oke, kita tutup videonya. Misalkan kita buka nih, ini kan udah ada nih web server URL-nya. Misalkan kita buka di sini, buka di sini, belum ada, bentar. Ini operation index.html. Oh, belum di save tadi. Oke, apakah sudah jalan? Oke, belum. Kita belum, soalnya kita belum masukin si webcamnya. Oke, kita lanjut dulu aja. Video, terus di sini. Nah, ini kita tinggal bikin tombol untuk mengumpulkan data latih dari si webcam, Oke, kita mulai aja. Kita bikin button type-nya apa? Step-nya button lah ya. Step-nya pasti button. Terus ID-nya apa nih? Misalkannya 0. Terus on click handle button. Ini apa? Misalkan, sih ada. Gimana kalau kita image recognition aja ya? Jangan. Rock aja deh. Rock dulu aja. Nanti bisa kita ubah. Rock. Terus kita lakukan hal yang sama untuk beberapa lagi. Misalnya di sini, satu, ini paper, terus bikin lagi, ID-nya 3, 2. Ini adalah, gimana sih? Nah, dulu pas ya. Coba apakah udah ada. Nah, ini udah ada ya. Kalau kita coba di refresh si itunya, si alamatnya. Word ada ya. Ada tombolnya. Ada nih ngomong saya spek. Oke, sebentar. Red server. Mana dibuka? Mana foldernya di mana? Masukin tadi yang 2 itu. Pindahin ke sini. Iya. Mau bikin index.html. Yang 2. Cek ini sama shift. Tekan shift. Shift aja. Shift aja. Sorry. Saya akan buka pakai text editor mana. Nggak pakai coder.
Nah, ini mungkin masih ada yang ketinggalan ya. Kita balik lagi ke HTML-nya. Nih, silakan buat ini. Ntar kita pelan-pelan dulu. Kita kan ketik enggak new file index.html. Lalu HTML pakai dong kan buat HTML. Ini lah ya. Astagfirullahaladzim. Ya, ikuti sebentar. Jelas ya. Ya, ya Bu, tungguin Bu yang lain Bu. Boleh dipotong nggak? Kalau kelihatan aja. Masuk, masuk. Maju, maju. Ini kalau kelihatannya. Ini aja nih begini nih. Oke, kita lanjut lagi. Kita bikin tombol lagi untuk melatih model menggunakan data yang telah dikumpulkan. Nah, kita tinggal bikin button aja. Button nih, mungkin kalau yang jelas. Kita bikin lagi tombol untuk melatih model menggunakan data yang telah dikumpulkan. Kita bikin button lagi seperti biasa, type-nya button. ID-nya simpel aja lah, 3 gitu ya. Ini train deh. Tadinya train, terus on click do training. Ini berarti ketika dia ngeklik, dia akan memanggil ini ya, function do training. Yang akan nanti kita buat lagi di index.js. Lalu kita kasih tahu train button. Train network. Oke, udah. Terus kita kasih petunjuk dong. Udah belum? Kita udah benar belum sih ngeklik tombol trainingnya? Kita bikin tombol lagi untuk memulai dan sorry. Kita kasih petunjuk dulu. Petunjuk bagi pengguna setelah pelatihan. Jadi dia kan si TensorFlow kan akan melakukan pelatihan ya dari data-data yang udah di capture. Nah, ketika data itu udah selesai dilatih, harus dong dikasih feedback ke si usernya apakah udah selesai atau belum sih di training tersebut. Nah, kasih aja lagi div-nya, ID-nya itu misalkan dummy, terus kita kasih tahu apa, misalkan once ketika training sudah selesai, silahkan klik gitu ya, klik start predicting. Nah, untuk melihat prediksi dan stop dan klik ya, stop predicting untuk menghentikannya. Nah, oke. Coba kita lihat lagi. Nah, ini ya. Oke, mungkin sedikit kalau kurang rapi dibagi-bagi aja lagi. Nah, udah gitu aja nggak apa ya.
Terus kita bikin juga setelah itu tombol untuk memulai dan menghentikan si prediksinya. Kita bikin tombol untuk memulai dan menghentikan prediksi secara real time. Oke, kita bikin button type-nya button, ID-nya ID-nya start predicting, ID-nya start predicting, terus kasih tahu dia start predicting gitu ya. Bikin button lagi. Ini sorry. Nah, bikin button lagi. ID-nya itu stop predicting. Stop predicting. Ini S-nya kecil aja. Nah, stop predicting. Ini nggak usah. Dan kasih tahu nama buttonnya adalah stop predicting. Nah, nah oke. Okay. Nah, modelnya kan akan memprediksi ya dari ketika kita melakukan stop predik itu. Nah, hasil dari prediksi model yaitu adalah outputnya. Output itu hasil dari prediksinya. Apakah dia rock, paper, atau scissors. Nah, kita harus menampilkan dulu dong si hasil prediksinya dengan melakukan lagi ini namanya. Menampilkan hasil dari model. Nah, kita bikin lagi div ID-nya prediction. Sorry, harusnya di dalam prediction ini hasil prediksinya apa? Biasanya apakah paper, rock, atau scissors? Oke, ini biar nggak bingung. Sama ada sebenarnya. Nah, oke, udah. Terus setelah di sini itu kita akan mengimport juga. Import sini aja. Import script utama yang menangani pelatihan dan prediksi model. Di sini kita akan melakukan import script. Di sini kita akan import script namanya index.js. Nah, pasti akan ada garis bawah ini karena kita belum membuat index.js tersebut. Tapi ini adalah halaman si page-nya. Nah, ini masih belum jalannya. Oh, bentar. Teknik work. Button. Oh, ya. Misalkan P deh. Nanti itu ya. Aku lupa deh HTML gimana. Newline masih ada ingat gak guys? HTML. BR, nah betul. Ya bagusan dikit. Lama deh bikin web. Nah, ini adalah basic dari si webpage kita. Ini masih kosong, tapi ketika kita udah nyambungin ke webcam, itu bakal jalan di sini ya. Udah apakah udah? Kalau udah kita bikin file baru namanya index.js. Nah, di sini dulu. Ini ada belum? Ibu mau gimana, Bu? Gunting, scissors. Masukin ke index coba.
dibuka indeks HTML. Coba kita lihat ini. Ya, boleh boleh bang. Kok indeksnya belum ada bang? Nah, kok start button doang? Belum. Oh, udah bang, boleh. Tunggu sampai jam 2 ya. Kita dapat 1 jam lagi buat ngerjain si index.js-nya. Ini dari sini dulu ada yang ingin bertingi-tingi. Kita masih halaman si HTML-nya dulu. Oke, kita set. Kalau si webcam.js ini ada open source-nya dari Stanford sendiri, jadi kita nggak bikin dia dari scratch. Kalau RPS ini dataset itu memang udah disiapkan di awal, jadi biar nggak kalian lamaan di sini. Tapi kalau mau ngulik-ngulik juga nggak apa-apa di sini di RPS datasetnya ini. Buat itu di video, rekaman video, ya SRC source. Mana bu? Hah? Kan kamu kan udah pakai ini ya, pakai web server. Nih, 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 web server mana? Berarti Tuh, udah ditambal kan? Lanjutin lagi. Hah? Nggak pakai. Nggak pakai. Karena cuma dapetin aja deh dari lokal. Udah, mana? SRC apa? Oh iya, nah, mantap-mantap, atur tuhun. Udah aman. Terus skor lagi. Belum dari sini. Oh gini kan nggak sih guys? Mana ya? Kalau yang webcam.js itu kita ngambil si webcamnya. Pastikan juga ketika running nanti bakal ada izin untuk mengakses kamera itu pasti harus diizinin ya. Saya juga ini. Udah lah ya, udah sama aja. Nah, lanjutin masih ada. Oh, belum. Di situ ya.
training this bisa di dalam ini, di dalam kurung. Mana sih? Oh ya, sorry. Training dan network. Nah, oke, pelan-pelan. Oh, itu oke. Kita maju lagi, sini lah ya. Nah, mana sih selesai belum? Sorry. Nah, ini harusnya di luar ini, di luar kurung siku ini, di luar kurung panah. Nah, di dalam div ini. Enggak, udah ditutup itu. Di sini ditutup dulu. Tutup di sini. Tutup. Tapi kamu nggak usah ada dua. Ini tutup dihapus berarti. Nah, ya di HP aja ya. Kalau mau nih, berapa? Di atau di situ mau? Udah, aman. Ya, mana? Ini apa ini? Oke, yang mana? Enggak, ini ID-nya aja. ID-nya string. Ya, string tapi kenapa dikasih ini kan biar kayak kata kerja gitu. Nanti kita mau ambil ID dari sini gitu. Tapi nggak di on code. Enggak. Oke, sebentar. Bentar. Bentar. Coba dibaca dulu ya. Start predicting. Tapi bentar ya. Kayaknya bener dah. Oh, ya bener-bener harusnya kayak gini nih. Enggak, yang ini tuh udah kurang. Harusnya sama kayak ini. Kalau yang tanpa non klik itu kan ketika kita nggak klik itu kan nggak bakal maju kemana-mana kan ya, ke fungsi mana. Jadi kita perlu on klik lagi. Itu start predicting. Nah, sip, thank you. Soalnya kalau nggak pakai on click dia nggak bakal kemana-mana si ID-nya. Kecuali emang diarahin si buttonnya. On click, dengan sorry. On click sama dengan start predicting. Nah, sip, thank you. Di edit ya ini ada yang error di sini. Ada tadi kesalahan. Jadi ditambahin on click di sini. Setelah ID ada on click lagi. Jadi ID juga nggak usah bedakan kayak gitu. Oke, udah aman. Udah aman. Ada, kita belum bikin. Habis ini kita bakal bikin interface. Coba di running si tadi webnya.
Iya, Iya benar. benar-benar. Udah. Belum ada. Belum, soalnya indeksnya biasa belum kita buat. Nah ya, sekarang kita akan membuat si mesinnya, si otaknya atau otaknya indeks JS. Bentar, bentar. Nah, pertama kita ingin bikin sebuah variabel dulu untuk nyimpan model, juga untuk nyimpan model yang udah dilatih. Pertama let gitu ya, nyimpan model, let mobile net. Juga kita bikin variabel lagi. Sorry ini saya ada titik koma ya. Kita bikin variabel namanya model. Kalau ini itu variabel untuk menyimpan model mobile net. Nah, mobile net itu apa? Mobile net itu adalah model open source yang bisa kita gunakan nih. Ini namanya mobile net. Ya, jadi kita bisa langsung gunakan aja. Gak perlu training lama-lama lagi, jadi kayak bisa dibilang transfer learning lah ya. Terus kita bikin konstantasi webcamnya, biar kita bisa pakai webcam. Webcam kita new dari si kita bikin konstanta dari new webcam ini dari sini, dari sini. Kita bikin new webcam. Terus dokumen get element by ID. Nah, kita ngambil ID apa? Kalau ini kan kita udah definisikannya di awal. Nih, ID-nya tuh WC atau webcam. Berarti kita nangkep si ID itu. ID-nya WC. WC, WC bang. Nah, sorry, harusnya ada kurung buka. Nah, WC. Nah, WC. Udah. Jangan lupa titik koma. JavaScript beda kali sama Python-nya. Dimana di sini itu untuk mengakses webcam. Oke. Terus kita bikin konstanta lagi, dataset new lagi, new dari si RPS-nya lah, RPS dataset. Dimana di sini itu kita akan membuat buat instance dataset untuk menyimpan gambar. Jadi kita tuh akan mengumpulkan gambarnya sendiri, lalu gambar itu akan disimpan di dalam RPS dataset. Oke. Kita juga bikin lagi variabel namanya rock sample. Kita nolin dulu dari awal karena kan belum ada sama sekali kan ya. Terus juga apa? Paper samples nya itu 0, terus lagi ada sampel 0. Nah, kita memerlukan variabel-variabel ini karena kita kan akan menghitung ya berapa banyak sih sampel yang sudah kita kumpulkan seperti itu. Jadi kita memerlukan informasi tersebut. Untuk menghitung jumlah sampel yang dikumpulkan. Oke. Bikin lagi variabel lagi predicting. Nah, ini status modelnya apakah sedang memprediksikah atau tidak memprediksikah, itu akan digunakan di situ. Bentar lagi. Nanti kita akan membuat sebuah fungsi untuk melatih model gunakan dataset yang dikumpulkan. Ini cukup tinggi ya JavaScript-nya, cukup ada asinkronus, jadi bisa kita let it flow aja, kita ikuti dulu aja. Asinkronus lagi kalau yang belum nyoba JavaScript kan, kita bikin fungsi asinkronus namanya main dataset
Nah, ini fungsinya adalah menghapus label lama. Nah, kalau ada yang sebelumnya udah, kita bakal dihapus gitu. Jika ada, jadi kita nolin dulu semua. Terus kita encode si labelnya, encode labels jadi 3. Jadi rock papernya kan nggak by word rock paper, jadi misalkan tuh rock tuh 1, rock tuh paper 2, scissors misalkan 3 gitu. Di encode jadiin di code dari string ke float gitu atau ke integer. Ini adalah mengkonversi versi label menjadi one hot encoding untuk 3 kelas. Nah, oke. Itu rock, paper. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah kita membuat modelnya dulu. Kalau yang sebelumnya kan kita udah buat ya, misalkan modelnya CNN, itu ada model, ada convolutional 2D, ada apa-apa. Di sini kita akan membuat model juga. Di sini membuat model baru dengan kita bikinnya sederhana aja deh. Arsitektur sederhana. Di sini ada model, kita definisikan dulu model TF TensorFlow sequential. Sequential itu ada lagi layers. Nah, pertama kita bikin layer flatten dulu. Itu input shape-nya ngambil dari mobile net dot output shape-nya dari situ dot shape di slice 1 koma tf dot layers dance dan bikin dance unitnya. Ini unitnya 100 gitu ya. Activationnya kita pakai relu. Nah segini. Ini nggak kelihatan. Oke. Gini lah ya biar enak. Nah, activationnya relu udah oke. Terus kita bikin lagi layers. Itu deh isi. Kita bikin lagi dance-nya. Dance ini yang di akhir itu karena kan kita ada 3 kelas ya, jadi ini unitnya juga unit yang di akhirnya harus 3 doang. Activation itu softmax. Nah, oke. Udah, ini kita arsitekturnya sederhana ya. Ada flatten, juga ada dance-nya juga cuma 2 doang. Fully connected layer, cuman yang 100 unit dan yang layer yang kedua itu cuma 3 unit. Nah, selanjutnya itu kita adalah membuat optimizer. Bukan mendeskripsikan optimizer gitu. Pakai Adam. Itu kita sudah konstanta optimizer sama dengan tf.train.adam 0,1231. Nih Adam dengan learning rate-nya itu adalah 0,001.
Selanjutnya kita tinggal compile. Model.compile. Oops. Itu langsung aja optimizer, lalu lossnya kita pakai apa enaknya, kategorikal aja. Vertical cross entropy, terus ya udah sampai sini dulu. Sama perjalanan yang biasa kita di-compile dulu si modelnya. Setelah kita mengcompile si modelnya, yang pasti yang terakhir model nggak bakal jalan kalau nggak di model fit gitu ya. Jadi kita bikin dulu misalkan lossnya 0 gitu ya. Misalkan model fit dataset .xs, dataset .ys. Terus epochnya misalkan 10. Terus si callbacksnya itu on batch weekend synchronous x synchronous box. Kalau batch tadi biar kita nggak overfitting ya, jadi ketika misalnya udah sesuai sama yang diharapkan, jadi biar dia tidak overfitting. Itu lossnya sama dengan loss to fix. Terus console loss to fix. Ya, bisa begini. Nah, log loss to fix nomornya 5. Terus udah kita langsung aja di sini. Console log ini lossnya berapa. Jadi di terminalnya kalau misalkan kita buka Google Chrome-nya ada lossnya, ada keterangan lossnya berapa gitu. Oke, siapa? Ya. Ini itu punya sorry. Ini itu punya ini kan, nah ya nggak sih. Nah ini adalah fungsi yang digunakan untuk melatih model. Nanti kita bikin juga fungsi untuk menangani tombol input data. Nah, dari sini dulu deh, udah belum? Ini bikin fungsi asinkronus nih, fungsi main. Ya berarti harus install server. Ini kita coba deh. Di screenshot ya, oke.
Ini biar nggak itu. Nah, ini punya scroll back. Ini pilih ini. Oke. Kalian TF-nya ada error nggak? TF aman ya? TF dotnya aman ya? Oh ya, aman. Ini dikasih kurung nggak setelah buka terminalnya. Coba problem. Astaga, gimana? Coba diklik. Flatten sih. Flatten. Bukan ini bukan kurung kurawa, kurung siku. Iya. Iya. Kurung siku. Nah, ini juga sama. Nah, dah. Sumpah nggak kelihatan. Udah ya, kita lanjut aja. Kita aja tuh sedikit lagi. Kita tinggal bikin fungsi untuk menangani tombol input data. Gimana cara bikin function di JavaScript? Function. Nah, handle button. Apa parameternya? Element. Nah, switch element. Nah, biar masuk ke ID-nya. Kan ada 3 button-nya, ada banyak banget tombolnya gitu. Nah, kita akan menggunakan metode switch ketika ID-nya misalkan ini kan ada banyak ya. Nih, misalkan tombolnya si rock tuh ID-nya 1. Jadi ketika yang dipencet, yang masuk itu, ini kan fungsinya sama ya. Dia memanggil function yang sama. Tapi enggak tapi sih. Dia memanggil function yang sama. Jadi kita akan bergerak juga atau flow-nya itu berdasarkan dari si ID-nya sendiri. Kayak misalnya kayak control flow aja lah, misalkan kita mencet tombol 1 aksinya apa, mencet tombol 2 aksinya apa, kayak gitu. Nah, kayak switch case pada umumnya. Case-nya misalkan case-nya itu dia mencet tombol dengan ID 0, apa dong? Ya rock sample plus nah kita tambah si rock sample-nya. Terus dari sini aja ya. Rock sample plus juga
dokumen, ditampilin dong, kan udah ditambahin, terus tampilin ke layar. Dokumen get element by ID, rock samples, inner text, kan mau ditampilin secara teks gitu. Inner text, rock samplesnya berapa, ditambah si rock samples. Oke ya. Jadi dokumen get by ID dia bakal masuk ke sini. Mana sih tunjuk bagi pengguna? Oh, kan di sini ya. Mana ini? Kayaknya ada yang kurang deh. Bentar, saya cek dulu. Kayaknya kurang nih. Nah, iya kan. Mana teknik bu? Nah, iya belum ditampilin. Nah, kita balik lagi ke index.html karena ternyata belum ditampilin. Ini kan kita udah bikin kita kan ini menampilkan ada berapa sih jumlah sampel yang udah kita kumpulkan. Ini menampilkan jumlah sampel yang telah dikumpulkan. Pakai div, div kali 3 biar langsung dapat belum gitu ya. ID, ID-nya apa? ID-nya adalah rock samples. Di sini samples-nya berapa juga sama. ID-nya paper samples, hati-hati besar kecilnya. Paper samples-nya apa? Dan di sini ada ID, ID ini biar nggak bingung kan digedein aja. Samples, samples. Ini, nah mantap, mantap, mantap jiwa. Udah ya. Ini tinggal nampilin aja jumlah sampel yang telah dikumpulkan, ditaruh di bawah sini, di bawah tombolnya. Jadi misalnya kita klik lagi, nah ini ada rock samples-nya yang udah dikumpulkan berapa, papernya udah berapa, dan scissors-nya berapa. Oke, kita balik lagi ke index. Samples, nah ini kan soalnya kan gede juga ya. Nah, udah benar. Nah, selanjutnya case lagi. Case ketika dia itu satu. Satu itu apa? Satu itu paper, berarti paper sampel plus. Sama juga sama ini, tinggal di copy aja. Situ mana? Paper plus inner text paper samples, ini paper samples. Nah, selanjutnya kita lagi aja case yang ketiga adalah search samples. Nah, samples. Oke, udah ya. Samples. Ada S-nya enggak? Oh, ada S-nya kok. Samples juga. Apa ini? Search samples. Tadi typo. Bentar, ini variabelnya. Nah, pantas. Ini hati-hati masuk ke atas lagi ya variabelnya, hati-hati. User samples. Oke.
scissor samples, ini tuh masuknya ke sini, yang harus disamain, pastikan sama ini, oh tuh samples paper, samples variable. Oke, udah. Terus selanjutnya di sini bikin juga label parse yang teacher. Teacher element.id. Ini kita ingin si ID tombol. Sebenarnya kan char mungkin ya. Nah, kita ingin dia dikonversi menjadi angka. Constanta image webcam di capture. Nah, udah. Ini ambil gambar dari webcam. Dataset add example mobile net image. Ini kita ingin fitur gambar yang diproses oleh mobile net ke data set. Nah, udah fungsi ini. Terus ini kita bikin fungsi lagi. Coba kita buka. Belum ada. Belum ada. Ya, aman. Kita bikin fungsi lagi. Bukan prediksi. Kita bikin asynchronous fungsi lagi. Function predict while ketika is predictingnya itu true, if predictingnya itu true, apa yang akan terjadi gitu ya. Constanta predicted price. Nah, kita pakai ID untuk menghemat si memorinya. Terus kita bikin lagi constanta image webcam capture. Mantap sekali. Capture kita bikin lagi constanta missionnya itu mobile net image model dot predict division. Kalau udah langsung di return s mandi domain text. Udah, ini bikin predicted class isinya kayak gini. Zaman. Kita bikin lagi di bawahnya, simple aja. Guest ID sama dengan weight predicted class dot data
Itu yang pertama. Di sini kita ngambil prediksi, ambil hasil prediksi, terus var, prediction, prediction text sama dengan, nah, biar jadiin teks gitu. Gimana? Langsung pakai switch. Ini kan kita hasil prediksinya kan berupa angka ya. Nah, kita pengen dia itu berupa setelah dapat hasil prediksi berupa angka, kita pengen dikasih tahu ke dalam user ini tuh apa sih gitu. Jadi kita pakai switch case lagi. Case-nya ketika dia melihat 0 itu berarti prediction text-nya saya lihat batu gitu. Case-nya 1 saya lihat kertas, dan case-nya 2 saya lihat gunting gitu. Dah, seperti dulu deh. Ada yang udah? Lihat lagi, belum ada. Udah ke sini udah aman? Gimana bang? Iya, Bukannya break. udah di break. Ya, sebagai satu dimensi. Jadi nggak ditentukan tuh hasilnya tuh ya 0, 1, atau 2. Aku nggak ada webcam. Hah? Aku nggak ada webcam. Iya lagi. Ya udahlah. Dikes USB. Edit lagi, kita 30 lagi guys, kalau kita ikut aja kali ya. Udah langsung foto. Yang belum foto aja, kayaknya kita 30 menit lagi. Aku tengah keburu. Nah, kalau udah kita ingin menampilkan hasil prediksi ke elemen HTML. Elemen get element by ID, prediction, inner text, dengan, nah, ini apa? Ini switch. Terus predict request dispose, membersihkan tensor. Apa? Oh ini. Alah, fungsi number button. Apa itu? Function handle button ini harusnya langsung selesai di sini deh. Di sini. Nah,
Oke, nanti nggak apa kalau jalin aja kalau error berarti ketahuan ya di mana errornya. Ini itu kan langsung tutupin di situ. Terus wait tf buat next frame ini frame put ya prediksi lagi. Oke, selanjutnya kita bikin fungsi untuk memulai proses pelatihan. Tinggal aja function do training in. Nah, tensi modelnya. Terus kita juga bikin fungsi untuk prediksi. Jadi, function predicting itu is dan predict. Nah, kalau memulai udah dan juga memulai prediksi juga udah, berarti kita harus bikin fungsi untuk menghentikan. Jadi untuk menghentikan prediksi. Nah, sama aja kayak gini. Function stop predicting berarti predictnya false dong. Dan juga apalagi predict si function predict. Nih. Predict laginya kayaknya false berarti udah selesai. Tidak melakukan hal ini lagi. Oke. Terakhir adalah fungsi untuk inisialisasi aplikasi. Function ini untuk mengaktifkan webcam. Kita lihat ada terus lagi mobile net load ID mobile net ketik kan bentar. Oke, benar. Nah, terakhir banget nih. Boom, jeng jeng. Dah. Nah, udah nih keajaibannya tadi ketika kita nge-reload si webnya. Buat banget nih ngetiknya. Coba di refresh. Gak ada. Gitu. Iya. Ada nggak? Lo coba lo. Wah, kamu contohin batu itu gimana, paper itu gimana, sisir itu gimana. Pas udah kemarin. Nah, klik. Nah, ntar ya. Udah ya, udah berapa udah nih di lab
Nah, kan kamera saya, Bang. Nah, misalkan kita contohin gini. Ini contohnya paper misalkan begini aja. Misalkan nggak ada saya. Paper. Iya rock, Bang. Masih nggak jalan, Bang. Ya, terus aja. 10, misalkan 10, 10, 10. Ya, 10. Terus paper gimana paper? Otak saya nggak jalan ya. Terus gini. Eh, udah, jangan banyak-banyak. Teaser. Memorinya biasa. Kalau saya tuh ketika kalau benar-benar tuh langsung crash gitu. Nah, train. Ini adalah data-data yang kita kumpulin, gambar-gambar yang kita kumpulin itu kita nge-training. Train. Start. Apa tuh? Sebentar. Apa katanya? Leading predict di index DS. Bagian predict. Coba ada yang beda nggak sama yang ini? Predict di halaman 50 tadi ya. 85. Nah, ntar aku oke deh ini. Balkan. Muncul ya. Wait. Di sini. Catatan. Di rumah saya tuh jalan loh. Tidak kan? Oh, saya jalan. Bentar. Saya tanya dulu ya, nanti saya kasih tahu lagi kodenya. Misalnya nih rocknya gini nih. Misalnya gini. Rock. Misalkan paper. Scissors. Terus kita samperin. Nah, tuh liatin kelasnya. Dia nge-trainingnya di sini di Chrome-nya. Kalau yang sebelumnya kan kita training pakai Google Colab kayak pakai apa ya. Nah, dia langsung nge-training di sini. Tuh, awalnya kan 1 2, tapi dia 0,0. Harusnya sih udah lumayan ya. Lumayan oke. Besar. Tuh, rock ya. Tuh, rock. Paper. Ini karena datanya kita sangat sedikit gitu. Dan misalkan kalian pakai data yang banyak gitu. Nih, silakan kalian coba lagi. Coba dulu dia di HTML-nya ada yang beda nggak? Terornya di mana? Ini di JS-nya sih. Ini nih. Kita coba pakai WA nih di copy. Bentar. Stop share screen dulu. Coba ya, ini silakan kalian copy dulu pakai WA. Saya kirim kodenya di WA. Masih yang foto Dias? WA-mu yang mana ya? Oh, ini ada. Coba.
Itu buat yang indeksnya, CJS-nya. Ini yang HTML. ML. Nih, nih, ya, akan kalian coba. Di global aja, di global. Udah aku kirim. Coba yang HTML. Nggak pakai new. Di atas lagi. Nih, new. Ya, new dulu. Terus kita bikin objek tuh. Nah, Kok nggak ada? ini RPS. Bener, bener, bener. Bener kok bener. Kita buka RPS-nya. Di load dulu dong. Di get image datanya. Nggak ada. Iya, iya, iya. Ya, aman. Yang apa sih mau aja juga. Ini saya ambil dari Coursera ya, dari kelasnya si Andrew. Si Andrew. Misalnya, rok ini rok, ini rok. Coba misalkan deteksi orang ya. Coba saya rok, opal, pai kamu jadi paper. Coba si putih jadi scissors ya. Paper, pai. Ini pai. Ulang, 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 ulang. Rok, rok, rok. Pai, pai. Papernya apa? Paper, paper. Di close aja dulu sih konsolnya. Lama berarti si prosesnya. Put. Scissor, put. Scissor. Maju, maju, maju. Kamu di sini, terus klik ini. Kamu agak gerak-gerak aja nggak apa, tapi jangan terlalu brutal. Ya, terus agak gerak ke kanan atau kiri gitu. Jangan terlalu kencang belakang. Nah, klik lagi, klik. Terus sampai 16.120 lah. Jalan ini. Berat banget. 30. Train dulu, baru start. Dah, di train, coba train. Oke. Nah, start. Scissors. Ya kalau saya. Rock. Bisa deteksi orang ini berarti. Bisa deteksi orang ini tuh. Paper ya. Tinggal ubah aja HTML-nya. Ini novel, ini itu gitu. Kenapa kan? Pakai mobile-nya. Sama. Iya, bisa. Berapa di sini ya? Coba kalau dua. Ini Enggak, rock and paper. Bisa main lagi. Bentuknya. paling prediksi misalkan rock itu berapa persen. Kalau tadi rock and paper berarti dia object detection. Contohnya bukan image classification.
Kalau image yang dipakai bersama. Hah? Kalau image ini yang dipakai bersama. Kalau image itu kan berarti kita mendefinisikan satu gambar ini gitu. Kalau objek mah kayak misalkan kotak ini ada apa gitu. Kalau image mah satu image gitu. Oke, kita udah selesai nih project kecil-kecilan mengenai memprediksi ya dan bagaimana kita mendeploy menggunakan TensorFlow JS. Kalau di mobile itu namanya TensorFlow Lite. Flow Lite. Gimana tuh? TensorFlow Lite. Ini TensorFlow Lite. TensorFlow Lite buat mobile gitu ya. Misalkan saya tunjukin pas hari di awal-awal itu pakai mobile object detection itu dia pakai TensorFlow Lite gitu. Kita semua. Model, cost model. Nah, terus selanjutnya apa setelah kalian mempelajari hal-hal ini tuh? Sebenarnya kita bisa bikin portofolio banget sebenarnya dari hal-hal yang udah kita lakukan. Ini misalnya di sini, Eagle, nih, misalnya kita bikin dataset. Oh iya, tadi katanya Des udah nyari dataset ya? Ya gimana tuh? Coba mau ditampilin nggak? Oh, udah nggak apa? Oh, mau ditunjukin sekarang atau gimana? Saya ngeliatin sana aja. Belum ada. Oh, benar, coba. Nah, nanti selanjutnya tuh kalian bisa banget ngerjain portofolio itu kayak gini sebenarnya misalkan nih misalkan kayak gini aja. Tuh, misalkan kalian udah tes ini, kalian jelasin s.id. Ini ya, portofolio apa tuh ya? Lupa ya. Misalnya kalian jelasin step by stepnya, flow by flow-nya dari si mesin learning ini. Bentar saya stop dulu ya. Jelasin ambil dari CV. Banget sih. Ini misalkan ini
Sebenarnya kalian bikin portofolio yang sesimpel aja, yang penting mendeskripsikan apa yang kalian buat gitu. Misalkan ini sentimen transportasi, kalian bikin project sentimen, kalian jelasin lah tipenya apa, terus tahapan-tahapan flow-nya kalian apa aja. Terus ini misalkan ada fraud detection, kalian jelasin lah metodologinya apa, tools yang dipakai kalian itu apa aja di sini gitu. Yang sebelumnya kan kalian udah bikin itu ya classifier, misalkan CNN atau apa juga bisa kalian jadi portofolio juga di sini gitu. Misalkan kalian membuat random forest classifier, itu metodologinya gimana, step by stepnya, misalkan pertama itu exploratory data analis gitu juga, misalkan gimana, ada feature engineering juga gimana, yang dipakainya apa aja, misalkan itu ada pandas, ada NumPy, ada TensorFlow, ada Skitlearn gitu. Kayak gini bisa banget kalian jadikan portofolio yang kalian udah buat. Terus juga apalagi yang ini kan mana bikin bikin apa sih yang mana ya, ini kali ya, enggak banget sih ini saya pusing. Misalkan tadi bikin file tadi si juga bisa banget kalian jadiin portofolio, tinggal ditulis aja kalian tuh ngapain aja sih gitu, flow-nya ngapain aja gitu, terus hasilnya apa, bisa kalian screenshot juga hasilnya di sini seperti itu. Ini kalau benar nah beratnya apakah bakal crash atau enggak, coba kalau segini, kalau cuma 93 yang lain nggak dipakai. Terusnya banyak banget rendah, rock semua ya jadinya tuh, apa juga jadinya rock semua ya. Ya seperti itu kan, masih banyak banget yang bisa kalian explore dan jelajahi mungkin ya. Kalian bisa mulai dari mana ya, sebenarnya machine learning itu dari buku kali ya, buku machine learning juga kalau orang-orang mah learning books atau course. Saya saranin banget kalian ngambil kursus-kursus online-nya karena machine learning itu belajar yang sangat lama, makan waktu dan butuh waktu banget lah. 6 bulan aja kayaknya kurang ya, tergantung kesempatan kalian sih, karena kalian harus banyak banget yang dipelajari sebenarnya gitu. Kalau ingin benar-beneran mengulik machine learning seperti itu. Mungkin dari situ yang bisa saya show gitu ya, saya tunjukkan. Kurang lebihnya ya sangat mohon maaf karena emang sangat kurang ya, karena apalagi cuma 5 hari dan 2 jam. Tapi ini bisa jadi batu loncatan yang bagus banget apalagi buat kalian yang tertarik di machine learning. Jadi kalian tahu oh machine learning bisa apa aja sih, ada apa aja sih, dan kalian bisa ngulik-ngulik lagi mulai dari math-nya, Python-nya, juga algoritma-algoritma basicnya. Apalagi yang masih lebih detail ya, machine learning itu ada di semester atas, semester 7 machine learning. Tapi AI ada di semester 6. Jadi bakal lama banget emang. Sebelum machine learning juga kalian perlu belajar hal basic dulu, misalkan struktur data dan algoritmanya gimana, juga database-nya gimana, cara merancang database, ada normalisasi database juga harus penting juga sebelum masuk kelas machine learning. Makanya ada meme kan ya, meme machine learning, dimana kebanyakan tuh orang tuh langsung lompat gitu loh ke machine learning tanpa ambil langkah-langkahnya dulu. Eh, kebanyakan orang kan, oh ya udah mau masuk machine learning, jelas aja, mau masuk machine learning aja tanpa tanpa tahu langkah-langkahnya dulu gitu. Oh langsung aja AI big data bla 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 bla. Sedangkan yang paling penting itu awalnya computational thinking dulu, data struktur matematikanya dulu. Karena orang menghindari ini tapi langsung ke machine learning gitu ya. Gitu. Ya mungkin seperti itu yang bisa kalian, terima kasih banyak yang sudah hadir dari sesi pertama. Atur thank you, semangat belajarnya, dan silakan nanti cemilot aja kapanpun itu
bisa lewat IG, juga bisa lewat WA atau LinkedIn, connect-connect aja, dan GitHub juga kayaknya saya bakal sering juga upload GitHub teman-teman dan publik gitu, jadi silakan di follow aja. Ya, mungkin seperti itu aja. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di Caption Project. Bakal ada Caption Project ya minggu depan, info sessionnya. Dan ya, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, buat Yes, habis ini mau kumpul dulu ya, mau penutupan.